Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di OSC Talks kali ini. Sorry teman-teman karena tadi ada gangguan teknis dan semoga kali ini lancar-lancar ya teman-teman. Dan aku mau kembali sapa buat teman-teman sobat OSC yang sudah bergabung. Ada Andre, ada Fatia, ada Christian. Selamat sore teman-teman. Thank you udah join dan juga boleh nih mungkin ajak teman-temannya yang lain untuk bergabung di OSC Talks kali ini karena pembicaraan hari ini bakal seru banget nih. Kita kedatangan tamu spesial, Mika Angelo. Wow, semakin banyak nih teman-teman yang bergabung. Nah, narasumber Halo, kita sudah hadir teman-teman. Halo Kak Lasmi, bisa mendengar suara halo. saya? Selamat sore semuanya. Selamat sore Kak dan teman-teman OSP beasiswa. Ya, betul. Wah, senang banget akhirnya teman-teman, ini dia narasumber kita, Putri Indonesia 2022, Kak Laksmi Denis Suwardana. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku mau ngingetin dulu nih buat Sobat OSC yang udah stay tune di Instagram kita kali ini, bahwa beasiswa OSC sedang membuka untuk beasiswa S2. Nah, jadi teman-teman yang ingin mencari beasiswa khususnya untuk S2 dan kuliah dengan beasiswa sampai lulus, teman-teman bisa langsung daftar setelah OSC Talks kali ini di osc.medcom.id. Oke, teman-teman, dan juga Kak Lasmi, thank you banget Kak Lasmi udah bergabung di OSC Talks kali ini. Nah, Thank untuk you. mulai obrolan kita nih Kak Lasmi, mungkin teman-teman udah pada tahu nih Kak Lasmi bahkan sudah mewakili Indonesia di kancah internasional. Tapi biar lebih akrab, boleh dong Kak Lasmi memperkenalkan diri dulu Kak Lasmi. Silakan Kak Lasmi. Halo teman-teman OSC, saya Laksmi Denis Wardana, Putri Indonesia 2022. Kalau saya itu dari Bali, I'm from Ubud, Bali, dan Putri Indonesia pertama dari Bali. Selain itu, Wow. dulu saya kuliahnya di Florence, Italy, mengambil jurusan Business of Fashion. Dan sebelumnya juga kuliah di Melbourne, Australia, my diploma degree in liberal arts dan juga fashion design. Selain itu ya, I grew up di Bali, di Ubud, dan juga sekolahnya juga di Bali dulu. Jadi dulu itu I took O levels, the Cambridge system, dan setelah itu pindah ke luar negeri selama 8 tahun ya menjadi diaspora. Wow. Setelah itu pulang ke Indonesia dan join Putri Indonesia. Here I am. Wow. Sampai akhirnya bisa mewakili Indonesia di ajang Miss Universe. Tapi sebelum Akhirnya sampai bisa. sana nih, Kak Lasmi, aku pengen nanya nih, kesibukan Kak Lasmi belakangan apa aja nih Kak Lasmi? Karena kan aku lihat Kak Lasmi sempat main tenis, sempat traveling ke beberapa daerah. Kesibukannya sekarang ngapain aja nih Kak Lasmi? Stalking Instagram ya. Jadi sekarang itu kita lagi persiapan untuk pemilihan Putri Indonesia 2023. Jadi kesibukannya sekarang itu kan sudah tidak mempersiapkan diri untuk ke ajang internasional. Sekarang itu jadinya ada lebih ke media visit, terus mungkin IG live dan event-event offline lainnya. Selain itu juga masih ada photoshoot. Kemarin syuting SCTV untuk opening Putri Indonesia di Lampung, dan itu benar-benar Wow. iya seru banget, dan Lampung is beautiful gitu. I'm so happy bisa mempromosikan pariwisata juga, dan hopefully setelah Putri Indonesia juga I can still become an Indonesian ambassador, jadi selalu mempromosikan pariwisata kita, tapi juga bukan hanya pariwisata melainkan budaya dan makanan Indonesia dan lain-lain. So sekarang kesibukannya itu juga, tapi I'm trying to stay fit and main tenis, melakukan hobi-hobi yang mungkin waktu persiapan ke ajang internasional ya tidak ada waktu gitu. Ya, ya, asik banget ya keseharian aktivitas dari Kak Laksmi karena aku setuju sih karena bahwa keindahan, kecantikan, pesona Indonesia, baik itu makanannya, budayanya, bahkan masyarakatnya masih perlu kita promosikan ya karena aku ingat banget nih masih banyak kadang-kadang ada bercandaannya kan kalau bule itu lebih tahu Bali dibanding Indonesianya gitu. Nah, kebetulan Betul kan Kak sekali. Laksmi juga dari Bali, mungkin bisa punya Iya, voice atau punya pengaruh yang lebih besar untuk menjelaskan bahwa Bali itu adalah bagian dari Indonesia yang ternyata lebih luas dan lebih keren. betul Nah, sekali. Kak Laksmi, kalau boleh aku throwback sedikit nih. Perjalanan Kak Laksmi untuk pertama mengikuti Putri Indonesia. Yang aku ingat adalah ceritanya Kak Laksmi itu mengikuti Putri Indonesia, kalau nggak salah waktu mulai itu di
umur 25 tahun ya, tapi itu pun awalnya katanya Kak Laksmi nggak ngerti-ngerti banget soal kontes kecantikan. Kok akhirnya bisa terjun gitu ke kontes kecantikan Putri Indonesia? Gimana ceritanya Kak Laksmi? Jadi waktu itu yang masih 25 tahun pulang ke Indonesia lagi setelah lulus dari Italia, dan kebetulan ketemu teman-teman yang pageant enthusiast gitu. Mereka melihat ya potensi di dalam Laksmi. Jadi di apa namanya, kalau pageant lover sering bilang itu dikomporin untuk ikut. Karena Bali, Ubud belum pernah kan punya Putri Indonesia, dan waktu itu lagi pandemi COVID. Jadi Laksmi ingin melakukan sesuatu untuk komunitas. Dan karena waktu itu opportunity yang ada di depan mata itu adalah Putri Indonesia, dan Laksmi juga melihat bagaimana teman-teman Laksmi yang ikut pageant ini bisa melakukan hal-hal positif untuk komunitas mereka. Bahkan setelah sudah lama tidak mengikuti pageant, mereka masih tetap aktivis, masih tetap yang suka charity work. Jadi for me itu adalah motivasi dan sebuah apa ya, like a good way to give back to my community, aktivitas atau experience yang baik untuk dicoba. Jadi I apply di Putri Indonesia, dan juga persiapannya itu lumayan singkat sendiri. Jadi itu benar-benar sebuah experience yang mengajarkan banyak hal. So I'm very grateful for that. Oke, nah kan tadi Kak Laksmi juga bilang dan kita tahu bahwa selama ini belum ada Putri Indonesia yang dari Bali. Nah, berat nggak sih Kak Laksmi untuk mengikuti membawa nama Bali di Putri Indonesia, dan waktu itu apa sih misi dan visi yang Kak Laksmi bawa dan tawarkan waktu itu? Ya waktu itu cukup berat ya, karena first Laksmi cinta banget sama Bali. I love the Balinese people dan it's my island home. Dan kedua, Putri Indonesia di tahun sebelumnya, di tahun 2020, karena 2021 sempat tidak ada Putri Indonesia, itu Putu Ayu Saraswati. Jadi she was the first runner up. Jadi mungkin bebannya meningkat ya, karena kita harus bisa melakukan yang terbaik, as good as we can untuk membanggakan nama Bali. Jadi ada pressure-nya, tapi karena Laksmi itu mengikuti Putri Indonesia dengan visi dan misi untuk benar-benar for my community, untuk Bali, dan advokasinya Laksmi dalam literasi, karena kebetulan my mom, mama saya itu adalah founder of Ubud Writers and Readers Festival. Jadi kemarin juga sempat setelah pulang dari Italia itu, kesibukannya itu salah satunya hosting IG Love Live Book Club untuk Ubud Writers and Readers Festival. Dan ikut Putri Indonesia itu sebenarnya opportunity for me untuk membawa festival ini, Ubud Writers and Readers Festival, ke anak-anak muda di seluruh Indonesia. Jadi my vision is to promote literacy in Indonesia, and also reading, writing, the Ubud Writers and Readers Festival, and Bali in general. Karena Bali kemarin kan dampak dari COVID-19 itu sangat berat untuk orang Bali. Jadi for me being there and voicing this all out ke orang-orang yang menonton Putri Indonesia, ke judges dan teman-teman sekitar, I feel like I've done so much. I've done for me personally as an individual gitu. I've done something. I've contributed something to help. So I'm really happy, dan kemarin di Putri Indonesia judgesnya juga benar-benar melihat itu. They see me authentically ingin melakukan sebuah perubahan. Oke, keren banget ya, karena apa ya, literasi ini menjadi salah satu juga hal yang penting buat Indonesia. Betul Karena sekali. berdasarkan survei dan beberapa riset, anak-anak Indonesia tingkat literasinya masih rendah, dan Kak Laksmi melalui Putri Indonesia juga berupaya untuk membantu meningkatkan dan juga memperkenalkan literasi kepada anak-anak muda Indonesia bahkan luar negeri. Kalau Nah, saya kan Kak Laksmi, aku juga kalau ya, Laksmi kan silakan Kak udah Laksmi. 8 tahun di luar negeri ya, in a developed country gitu, negara-negara maju. Kalau mereka itu waktu luangnya selalu atau sering dipakai untuk baca buku, dan Laksmi personally, secara personal experience, melihat di Indonesia ini kurang. Dan I feel like kalau kita sebagai negara ingin lebih maju lagi, harus meningkatkan motivation dan keinginan untuk baca, karena kita
membaca buku itu bukan hanya untuk entertainment, tapi kita bisa belajar banyak sekali. And it can be a global exchange gitu kan, kita bisa baca buku dari penulis luar negeri dari seluruh negara, jadi kita benar-benar bisa belajar. It's as simple as reading a book, we can learn. Sometimes, it's important to get a degree dan education in a formal institution, tapi kita tidak terbatasi sekarang itu dengan internet, dengan buku, kita bisa selalu belajar dimanapun. So, it's important. Ya, setuju banget. Aku juga keinget istilah bahwa buku adalah jendela dunia, Kak Laksmi, bahwa kalau teman-teman nih Sobat OSC juga penasaran seperti apa sih dunia luar, tapi misalnya masih belum ada kesempatan ke luar negeri, bacalah buku banyak-banyak, karena seperti kata Kak Laksmi, ada banyak banget buku dari luar negeri yang bisa teman-teman baca, dan teman-teman bisa mengenal tuh budaya dan juga literasi-literasi yang sedang berkembang di negara lainnya. Dan Nah, Kak kalau Laksmi, kita aku menulis, juga... sorry lagi sedikit, kalau kita menulis sebagai orang Indonesia, kita juga memperlihatkan Indonesia ke dunia. Nah, itu lagi balik ke upaya Kak Laksmi dan juga kita semua nih Sobat OSC untuk memperkenalkan Indonesia bahwa Indonesia ini nggak cuma Bali aja. Oke, Kak Laksmi, aku juga tadi mau ngutip pernyataan Kak Laksmi yang bilang bahwa persiapan Putri Indonesia terbilang singkat, bahkan Kak Laksmi juga tadi bilang sendiri melakukannya. Dan kalau boleh cerita nih Kak Laksmi, apa sih tahapan atau proses yang paling sulit dalam persiapan Putri Indonesia? Dalam persiapan Putri Indonesia itu yang paling sulit sih gimana caranya kita bisa mentally prepare untuk semua criticism dari orang-orang yang kita tidak kenal di online, secara online ya. Apalagi for me, kan dulu orangnya sangat private, sangat tidak aktif lah online, dan juga cuma hanya student gitu dulu. Belum pernah yang berada di depan banyak public speaking, belum pernah modeling, belum pernah di depan kamera. Jadi mentally untuk making sure how ready we are with all of that, our spirit to fight and to try to be open to untuk belajar hal-hal yang baru, itu sangat sulit, sangat challenging sebenarnya. Jadi kita harus cepat beradaptasi and also have an open mindset, open heart untuk belajar. Ya, berarti bahkan sekelas Putri Indonesia pun gak berhenti-berhentinya belajar nih Sobat OSC. Nah, apalagi mungkin Sobat OSC yang sedang menempuh pendidikan ya, jangan pernah berhenti belajar, teman-teman. Nah, I always say, never stop learning. Ya, itu Saya penting selalu sih, bilang, karena jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup itu adalah pembelajaran ya. It's a journey, it's a learning journey for all of us. ya, setuju. Dan itu yang tadi aku mau ngomongin tuh, bahwa kehidupan ini adalah proses belajar yang nggak pernah berhenti. Dan Kak Lasmi udah mention itu duluan. Kak Lasmi, aside atau di samping perjalanan Kak Lasmi menjadi Putri Indonesia, nah mungkin teman-teman Sobat OSC juga penasaran nih, apa yang harus dipersiapkan kalau misalnya ada Sobat OSC, terutama teman-teman perempuan yang ingin jadi Putri Indonesia nih, mengikuti langkah Kak Lasmi. Ada tips dan triknya nggak sih Kak Lasmi? Yang paling penting itu adalah kita bisa mempelajari diri kita sendiri. Kita harus tahu kita itu siapa, kualitas kita yang terbaik apa, kelemahan kita juga harus dilihat. Kita harus benar-benar tahu apa our weaknesses dan memperbaikinya sebelum join Putri Indonesia. Kita harus memiliki strategi bagaimana kita mau mendeliver our vision and mission. I think itu paling penting. Karena you can look good, you can walk good and model, but like you have to be able to influence people and the judges. So prepare yourself well aja. Oke, nah itu Sobat OSC, kalau misalnya teman-teman, khususnya teman-teman perempuan yang ingin bergabung atau misalnya ingin mencoba ikut Putri Indonesia, itu tips dan trik singkat atau teman-teman, bahwa teman-teman harus mengerti dulu diri teman-teman, lalu gimana caranya teman-teman bisa mempersuasi Dewan Juri supaya teman-teman bisa akhirnya terpilih dan lolos di tahapan Putri Indonesia selanjutnya. Ya, kalau Laksmi, Nah, Laksmi, what I've heard itu dari beberapa orang, mereka selalu bilang ke Laksmi, I like you because you're so authentic. For me itu penting banget untuk bisa menjadi authentically ourselves, tapi juga bisa punya sisi yang belajar dan memperbaiki diri kita sendiri. Selain itu, penting banget
for me personally, if I was the judge, untuk memberikan sesuatu yang special, right? Betul. Special about you, your own uniqueness. Jadi jangan pernah mencoba untuk menjadi orang lain, dan juga jangan membandingkan diri kalian. Have your own uniqueness and show it gitu. Wow, itu satu pesan lagi tuh teman-teman dari Kak Lasmi. Jadilah diri sendiri, jangan pernah compare atau banding-bandingin diri ke orang lain, dan jangan malu atau takut untuk nunjukin keunikan teman-teman. Nah, Kak Lasmi, kalau tadi kita sempat bicara soal literasi, nah aku sekarang mau spesifikin ke pendidikan. Menurut Kak Lasmi sendiri, seberapa penting sih pendidikan buat teman-teman, khususnya Sobat OSC, dalam menempuh pendidikan dan juga menghadapi tantangan di masa depan? Wah, penting banget ya. Apalagi kalau Laksmi itu orang tuanya percaya bahwa pendidikan itu adalah paling penting, bahkan like their most important responsibility as parents. Jadi dari kecil emang udah dididik untuk belajar sebanyak-banyaknya. Never let anything stop yourself. Dan as I said tadi, walaupun kita nggak mengambil S1, S2, there's always other alternatives to learning. It's just bagaimana kita bisa menjadi smart untuk improving ourselves dan belajar. For me, kalau kalian berani mimpi, kalian harus berani untuk belajar, selalu belajar. Bukan hanya di formal institution, tapi di kehidupan. Cukup penting ya, bukan untuk kita secara individual juga, tapi for our community, our environment, and our world, our country juga sangat penting. Kita bisa lihat negara-negara yang sukses itu adalah negara yang pendidikannya sangat tinggi. Ya, betul banget Kak Lasmi, aku setuju. Dan karena itu teman-teman Sobat OSC, kita sama-sama tahu bahwa pendidikan itu penting. Dan salah satunya, kalau teman-teman Sobat OSC ada yang sedang mencari beasiswa untuk di jenjang S2, OSC sedang membuka beasiswa untuk teman-teman bisa kuliah S2 sampai lulus. Dan teman-teman yang tertarik setelah OSC Talks kali ini bisa langsung daftar di osc.medcom.id. Kak Lasmi, tadi Kak Lasmi sudah sampaikan pentingnya pendidikan, bagaimana pendidikan nggak cuma bermanfaat buat diri kita, tapi juga bisa menginfluence atau mempengaruhi orang lain. Nah, boleh nggak nih Kak Laksmi sharing gimana sih Kak kehidupan Kak Laksmi selama kuliah? Apalagi kan Kak Laksmi sempat di luar negeri. Gimana sih Kak sistem pendidikan di luar negeri dan juga di Indonesia, dan apa yang bisa diterapkan di Indonesia? Wah, kalau cerita semuanya kayaknya panjang banget ya, karena 4 tahun di Melbourne, 4 tahun di Italia. Dan sebenarnya hanya karena kita di luar negeri itu kita sudah belajar banyak ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan budaya yang lain, dan cara pikir yang lain, itu kita sudah belajar sebenarnya. Jadi kalau keluar negeri itu untuk belajar itu adalah opportunity yang sangat baik. Kita mungkin kita pasti harus fokus dengan kuliah kita, dengan sekolah, tapi kita juga harus membuka diri untuk mengexperience the life living there, dan melihat bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita selama belajar di luar atau di dalam negeri itu secara baik. Even kalau kalian juga kuliah di Indonesia, going to an institute atau university itu adalah opportunity untuk networking. Jadi for me, that's what I did waktu kuliah di Italy, di Florence. I went to Polimoda Institute of Technology, belajar fashion business. Itu selain belajar, diajarkan dengan profesor-profesor yang benar-benar ada di dalam industri fashion. So I'm so grateful for that, karena benar-benar belajar dari sumbernya banget gitu. I also make sure that on LinkedIn, via email, I have all their contacts. Semuanya masih ada network gitu dari sana. Jadi sampai sekarang gitu, kita bisa menggunakan semua our degree maximally untuk masa depan kita. Jadi I think it's important untuk para student untuk berpikirnya juga long term. Other than that, experience-nya ya sangat baik. Like I learn a lot. My course itu adalah one of the best decisions that I've made. Dan juga I think long term sih, selain
jurusannya aja, apalagi benefitnya tinggal di Italia, bertemu dengan Ya. orang-orang dan profesor-profesor yang benar-benar ada di dalam industri fashion. Wow, jadi ada banyak banget keseruan dan manfaat kalau teman-teman punya kesempatan misalnya untuk kuliah sampai ke luar negeri. Seperti tadi Kak Laksmi bilang, jangan cuma apa ya asik kuliah, tapi juga teman-teman perlu menjaga networking atau hubungan. Seperti Kak Laksmi juga masih menjalin hubungan atau mempunyai atau menyimpan kontak dengan para profesornya dan juga teman-teman. Dan aku juga yakin bahwa networking itu suatu saat mungkin kita nggak butuh sekarang, tapi entah gimana Betul. caranya, aku yakin suatu saat networking itu akan sangat Iya, berguna. karena can I ask kalau OSC ini beasiswanya di mana aja? Beasiswa OSC kebetulan kita bekerja sama dengan 20 dengan 11 perguruan tinggi negeri dan juga kita sudah membuka di S1 dan S2. Tapi untuk sementara kita masih di dalam Indonesia dulu sih Kak Laksmi. Iya, tapi walaupun ya in Indonesia pasti banyak Hmm, juga student-studentnya kan yang bukan dari kota itu. Jadi dari luar betul, kota, betul. dari pulau-pulau Dari lain, Indonesia, dan ini adalah betul. kesempatan juga untuk kalian yang mendapatkan beasiswa, contohnya di Jakarta untuk again networking dan bukan cuma jalan-jalan ya, tapi Betul. lagi belajar gitu untuk mengikuti event-event, fair Ya, trade, apalah yang kalian bisa um, add to your life, to your period of studying yang can enrich that time that you have di sini selama lagi mengambil beasiswa. ya, setuju banget sih. Jadi dimanapun teman-teman sobat OSC berkuliah atau misalnya menempuh pendidikan, jangan lupa teman-teman untuk selalu networking dan juga cari teman sebanyak-banyaknya. Ya, karena Oke, Lasmi juga mahasiswa loh. Dapat ya, aku beasiswa setuju sih. juga. Karena gimana pun juga kita akan tetap butuh networking, teman-teman, dan itu yang mungkin akan juga membantu kita nih untuk apa di dunia profesional. Betul sekali. Kak Laksmi, aku juga pengen tanya nih, aku penasaran kan Kak Laksmi ini bisa dibilang kesibukannya cukup banyak ya, mulai dari apa untuk keluarga, untuk me time mungkin, bahkan untuk pekerjaan. Boleh nggak di-sharing Kak Laksmi gimana sih time manajemennya atau mengatur waktu nih supaya semuanya tetap balance nih antara pekerjaan, antara keluarga dan juga waktu untuk diri sendiri. Sebenarnya kalau kita sibuk itu lebih gampang untuk mengatur waktu. Sibuknya yang sibuk wajar ya, bukan sibuk before like my preparation before Miss Universe itu kayak padatnya luar biasa. Tapi kalau Ya. sibuk itu sebenarnya lebih gampang untuk mengatur waktu karena waktunya jadi tertata. So for me itu Mhm. sangat penting untuk memiliki schedule dan journal planner. Setiap hari Senin atau Minggu kalian ya harus lihat review jadwal kalian masing-masing dan scheduling semuanya secara teratur. I think itu kayak one of the best way to stay on track. Dan juga pastinya jangan lupa untuk schedule in free time, me time, relaxation, rest karena itu adalah salah satu kunci agar kita bisa lebih produktif. Karena kalau kita burn out, kita juga schedule-nya berantakan, tidak bisa Betul. memaksimalkan waktu kita juga. Jadi sebenarnya simple sih, keep a diary Hmm. journal untuk kalian. Jadi kalian harus pintar-pintar juga membagi waktu. Simple, but hard Ya, to ya, stick aku to. setuju sih. Hmm. Ya aku apa soal me time sih karena aku juga sepakat bahwa me time itu penting karena kalau udah burn out kalau misalnya contohnya aku nih sobat OSC di pekerjaan kalau aku burn out biasanya akan berpengaruh nih sama performa kerjaku dan itu yang Betul. nggak dipengenin kan pastinya kita ingin terus memberikan yang terbaik untuk teman-teman kita untuk teman-teman kerja dan juga mungkin buat keluarga kita jadi aku juga tadi note tuh pentingnya buat teman-teman mengatur waktu supaya semuanya tetap balance dan juga ada me time. Dan selain Nah, itu, Kak Lasmi mungkin satu mungkin, lagi nih. sorry, selain itu mungkin kalian juga bisa membuat priority list. Jadi yang Oh paling ya. penting dalam hidup kalian itu apa. Terus itu juga bisa dibagi tas-tasnya apa. Jadi know what's important for you. Itu sangat membantu sih untuk membagi waktu. Ya, aku setuju
banget. Nah, Kak Laksmi, mungkin satu pertanyaan dari aku yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dari Ah, teman-teman penonton nih, karena udah banyak banget ternyata yang udah masuk. Dan Sobat OSC, sambil aku bertanya dan Kak Laksmi ntar menjawab satu pertanyaan terakhir, Sobat OSC bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar atau pakai fitur Q&A. Dan habis ini aku akan tanya-tanya langsung ke Kak Laksmi. Kak Laksmi, dalam waktu dekat, Kak Laksmi akan berencana ngapain nih? Apakah misalnya mempromosikan Indonesia ke daerah lain lagi, atau misalnya istirahat dulu, atau seperti apa Kak Laksmi rencana dalam waktu dekat ini? dalam waktu dekat ini akan segera cepet-cepet apply untuk beasiswa S2 di UI. Nah, itu kan Wow, ya, priority lagi listnya belajar. dulu. Priority Ya, listnya dulu. Dan juga of course I need to work independently, ya, continue to berkreasi juga. Um, Kebetulan I have a YouTube channel now. Jadi ya. for me itu adalah sebuah platform untuk mempromosikan Indonesia, mempromosikan cerita-cerita UMKM Indonesia, orang-orang yang kerja di villages gitu. I just love Mhm. storytelling, so I feel like okay, YouTube adalah sebuah platform yang ingin Laksmi dalamin. Dan juga it's fun. I love editing video sendiri, jadi itu adalah a new project for me yang I can also learn from. Jadi kita itu mau memulai suatu juga harus memulai belajar dari nol. Jadi itu kayak challenge dan sebuah learning journey for me as well. Ya masih banyak sebenarnya. I have so many projects and dreams that I'm so excited untuk the next after Putri Indonesia. So just stay tuned and I'm excited to share. Ya, ya, kita doakan sama-sama nih Sobat OSC, segala sesuatu apa yang Kak Lasmi harapkan dan cita-citakan bisa segera terwujud dalam waktu dekat. Thank Oke, Kak Lasmi, you. kita langsung masuk ke sesi Q&A yang pertama nih. Ada pertanyaan dari Miranda. Kak Laksmi, apakah apakah Kak Laksmi tidak kaget waktu Kak Laksmi pindah ke luar negeri? Bagaimana cara Kak Laksmi beradaptasi dengan lingkungan di luar Indonesia? Nah, gimana nih Kak Laksmi? Pertanyaan dari Miranda. Pastinya ada kagetnya. Jadi waktu pindah ke Australia itu nggak sebegitu kaget karena my mom itu memang dari Melbourne dan juga ada keluarga di sana, kakak-kakak juga waktu itu di sana. Jadi 16 tahun lumayan banyak perbedaannya dan harus hidup independen, tapi masih ada keluarga. Jadi kagetnya nggak sekaget waktu pindah ke Italia, tapi di sana pun tahun pertama itu Laksmi yang kayak agak sulit untuk mengerti bahasa Inggrisnya mereka karena aksen Australian itu kan bener-bener ya kental gitu. Ya. Tapi manageable dan juga ya again belajar budaya mereka biar kita bisa beradaptasi. Yang lebih kaget itu adalah waktu pindah ke Italia tahun 2016 karena budaya di sana itu benar-benar beda, benar-benar mereka itu benar-benar traditional dan very Italian yang for me kan I never lived in Europe. Dulunya pernah Ya. ke Eropa, cuma belum pernah tinggal di sana secara mandiri. Jadi lumayan culture shock, tapi itu juga seperti diobati dalam perjalanan waktu. Kita hanya harus beradaptasi sih, tapi one thing that I would do different itu sebelum kita pergi keluar, kita berusaha untuk belajar budayanya mereka dan juga belajar bahasa. Bahasa itu sangat penting. Karena kalau kita tidak mengerti bahasanya mereka, kita juga susah mengerti budaya mereka dan kita juga susah untuk berintegrasi masuk ke dalam komunitasnya mereka. Jadi for me that's one thing I regret karena waktu Laksmi pindah ke Italia itu I spoke zero Italian. But now you can see I speak Italian and I use my hands a lot. Jadi I also change. Ya. Tapi seru banget Wow. pengalamannya. Walaupun susah tapi as long as you learn, kalian belajar sesuatu dengan experience itu kalian you will grow and that's the most important thing. Oke, thank you Kak Laksmi buat jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Miranda.
Oke, Kak Laksmi ada pertanyaan kedua nih dari Arlina. Arlina bertanya, Kak Laksmi S2-nya mau ambil prodi apa? Jadi kita itu top 3 Putri Indonesia dapat beasiswa dari FIA UI, Fakultas Administrasi. Mm-mm. Untuk S2, Laksmi masih masih bingung, masih memikirkan antara business atau public administration karena dua-duanya menarik. Kalau bisnis, I Hmm. already study business 4 tahun. Jadi ya make sense saja gitu yang lanjutin business administration S2. Tapi at the same time I don't know kalau itu mungkin juga repetitive karena kalau for me bisnis itu kita benar-benar harus belajar dari experience, dari berbisnis sendiri. To be your own entrepreneur atau bekerja di sebuah perusahaan itu adalah kunci dari belajar entrepreneurship or yeah, making your own business. Tapi um, at the same time ya bisa mendalami lagi tentang bisnis Hmm. administrasi apalagi di Indonesia karena dulu kan Lasminya kuliah bisnisnya di Italia gitu mungkin agak Ya. sedikit berbeda tapi ada juga public administration di mana ya mungkin cita-citanya bapak gitu bapak dulu Oke. kuliahnya administrasi negara jadi Hmm. he always wanted me to go that route in a way karena dulu sebelum milih fashion design kan Laksmi college-nya tuh studying liberal arts yang bisa Ya. apply untuk law, international law. One of my dream was to work for the UN. That's why Laksmi dulu Oh. belajar bahasa Prancis juga. Hmm. So mungkin public administration untuk belajar sesuatu yang beda, tapi karena menjadi putri juga kita sering berinteraksi dengan pemerintah, dengan public Hmm. figures gitu. Jadi mungkin it's something that will give me a lot of value in life. Laksmi akan belajar lebih banyak lagi tentang negara, tentang pemerintahan dan juga mungkin public speaking. Salah satu objektifnya Laksmi di UI sih untuk memperbaiki bahasa Indonesia. Karena 8 tahun di luar negeri kan dan orang Bali, jadi bahasa Betul. Indonesianya pasti kaku. So belajar Hmm. bahasa Indonesia dan juga ya mungkin kalau in the future gitu mau membuat sebuah non-profit public administration actually is a good subject a course to learn about that. So, masih Oke, thank you Kak bingung. Laksmi. Thank you Kak Laksmi Mungkin buat ada yang bisa pertanyaan, buat jawabannya. suggest voting. Ya, thank you Kak Laksmi buat jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Arina. Nah, ini Sobat OSC, kalau misalnya ada pertanyaan, jangan malu-malu. Mumpung ada Kak Laksmi di sini, langsung aja tulis di kolom komentar atau di fitur Q&A. Nah, Kak Laksmi ada satu pertanyaan menarik nih dari Reza Harahap. Kata Reza, Kak Laksmi sebagai Putri Indonesia, apakah dituntut untuk selalu anggun? Apakah Kak Laksmi tidak, apakah Kak Laksmi tidak keberatan atau sulit menjadi diri sendiri seperti misalnya lebih lebih senang-senang. Nah, mungkin maksudnya apakah dengan menjadi Putri Indonesia, Kak Laksmi harus menjadi serba anggun gitu dan nggak bisa jadi mungkin kayak hahaha atau pecicilan mungkin. Nah, ini mungkin Enggak pertanyaan sih, seperti itu. Gimana, Kak Laksmi? I'm like so receh sih kayak I'm like easy going dan suka Hmm, bercanda sebenarnya orangnya tapi kan iya. harus menyesuaikan juga dengan event-event tertentu gitu kita Hmm, harus bisa menempatkan diri lah sebagai putri ya. Indonesia dan I don't know kalau kata orang sih katanya juga ya you're anggun emang udah anggun gitu jadi Iya. harus anggun harus respectful Hmm, harus cantik harus bersikap sebagai putri tapi juga bisa bagaimana kita bisa juga memperlihatkan personality kita harus hmm. bisa warm friendly approachable dan just show our uniqueness gitu. Oke, thank you Kak Laksmi buat jawabannya. Semoga menjawab nih pertanyaan dari Reza Rahab. Lucu juga ya pertanyaannya. Jawabannya sih Em, tidak ya just as simple as that tidak harus anggun selalu tapi harus ya menjadi putri. ya, tahu tempat dan tahu waktu kali ya Kak Laksmi ya. Hmm. Oke, Kak Laksmi, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Al Gufron. Al Gufron nanya nih, Kak Laksmi boleh di-spill nggak?
apa aja sih cita-cita Kak Laksmi yang belum kesampaian, apalagi Kak Laksmi usianya masih relatif muda. Nah, gimana nih Kak Laksmi, pertanyaan dari Al Gufron? Sebenarnya banyak ya cita-citanya itu. Hmm. Um, Dimulai dari ya fashion, di dunia fashion, dan juga usaha sendiri. Terus tadi as I said tentang YouTube, Hmm. sebenarnya my dream itu, one of my dreams I guess, is Ya, to make a travel documentary series yang kayak di Netflix gitu, menunjukkan iya, Indonesia. iya. Wow. Ya, Hmm. amen. I hope fingers crossed itu Ya, ya, emang amin, kita bisa doain, jadi. keren sih itu. I don't know if you know Joanna Lumley, tapi Hmm. dia punya Yes, kayak benar. series traveling around Japan and different countries itu, and I'm like I want to do that karena I want to show Indonesia. Dunia itu masih belum mengenal Indonesia in my opinion secara Betul. dalam. Jadi it's one of my dreams. Kalau pernah dengar waktu itu ada yang bilang Indonesia is the biggest, most invisible country in the world karena kita adalah the fourth biggest population tapi masih banyak Betul. sekali yang belum tahu tentang Indonesia secara dalam. That's my dream, apalagi ya um, related to books dan juga Hmm. mengembangkan Ubud Writers and Readers Festival. Kalau acting, ada yang banyak yang mention sinetron. Ya. Sinetron nggak dulu bestie. Cuma kalau acting ya Hmm. Laksmi nggak menutup kemungkinan ya. Karena kan itu adalah bakalan menjadi challenge yang baru untuk belajar acting. Jadi ya mungkin Hmm. something that could add value to my life if I'm willing to learn. Ya, tapi kan Kak Laksmi sempat pernah jadi cameo kan di salah satu film Hollywood kan waktu itu. Bukan cameo sih sebenarnya. Hmm. Sebenarnya satu Ubud itu deh kayaknya menjadi extra di Eat Pray Love. Jadi pernah Ah. experience sebelumnya bagaimana itu Hmm. Hollywood production. Dan itu seru banget pokoknya. Fun lah melihat sebuah pasar Ubud ditransformasi menjadi movie set. And selain itu, I was also an extra in a very famous series di Australia namanya Neighbours. I don't know if you know. I'm pretty Hmm. sure it's called Neighbours. Jadi dulu waktu Hmm. studying liberal arts di college, Ya, I had short course in film. Jadi oke. gurunya Laksmi itu mengencourage kita untuk menjadi extras untuk part-time job, untuk experience aja. Jadi interesting. Orang-orang tahu aja ya. Oke. Seru. Kak Laksmi, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung OSC Talks, tapi sebelum kita berpisah, boleh nggak nih Kak Laksmi mungkin memberikan apa ya pesan dan juga mungkin motivasi nih buat sobat OSC supaya tetap mau terus belajar dan juga mengejar pendidikan setinggi-tingginya, sekaligus mungkin closing statement juga dari Kak Laksmi. Silakan Kak Laksmi. Ya mungkin untuk teman-teman, I can say kita adalah motivasi terbesar kita. Jadi to be a good person dan human yang bisa berkontribusi kepada masyarakat itu kita harus curious, harus lebih penasaran lagi, ingin belajar, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga bagaimana kita bisa add value to our society. Untuk closing statement ya, thank you so much for watching. I had a great chat. Terima kasih banyak. Semoga kalian ya bisa melakukan yang terbaik untuk meraih cita-cita, belajar terus. Semoga kalian semua dapat beasiswa. I wish you all the Amin. best. Amin. I wish you all the best. Always learning. Kalaupun kalian tidak dapat beasiswa atau belum dapat mimpi kalian, jangan stop di sana. Your Hmm, success is in your hands. Jadi kalian bisa baca buku, menulis buku. betul. So, yeah, if you dream it, you can do it as long as you work hard dan kalian menaruh hati kalian di mimpi itu. Yeah. Thank Amin. you. Wow, thank you banget Kak Laksmi buat pesannya. Semoga sesi OSC Talks kali ini bermanfaat buat teman-teman dan juga pesan-pesan dan juga tips dan trik dari Kak Laksmi jangan lupa dicatat dan juga diterapkan ya teman-teman. Iya, terima Kak kasih. Laksmi sebelum kita tutup, aku sekali lagi mau ngingetin buat sobat OSC yang sedang mencari beasiswa S2,
Jangan lupa ikutin media sosial beasiswa OSC di Instagram dan juga klik osc.medcom.id untuk daftar beasiswa S2 agar teman-teman bisa bisa menempuh pendidikan sampai lulus. Saking Amin. excitednya nih teman-teman. Jangan lupa teman-teman sekali lagi di osc.medcom.id. Oke Kak Laksmi, thank you banget sekali lagi udah bergabung dengan kita. Kita doain Kak Laksmi tetap sehat, sukses, dan juga tetap mempromosikan Indonesia dan selalu menjadi berkat buat teman-teman lainnya. Sekali lagi thank you Kak Terima Laksmi dan juga kasih. thank you Sobat OSC. Sampai ketemu lagi di OSC Terima berikutnya. Bye kasih. bye. Thank you Selamat Kak bulan Laksmi. Ramadan. Selamat bulan Ramadan. Bye. Bye bye. Thank you.